Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat serta hidayahnya sehingga kita sahabat-sahabat semuanya bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa dan melakukan kegiatan seperti biasa. Tak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, sahabat-sahabat, di sini Bapak mohon izin dulu untuk memanggil anak-anak yaitu dengan sebutan sahabat-sahabat, karena dengan kata sahabat itulah nanti menjadi hubungan emosional yang baik. Tetapi dengan itu ada pembatasan dan stagnan yang lebih dari itu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, sahabat-sahabat, Bapak ingin bertanya kepada sahabat-sahabat, apakah dari mata pelajaran yang minggu kemarin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham sebelum kita masuk pembelajaran baru? Oh, tidak ya. Kalau tidak ada suara, diam aja, berarti sahabat-sahabat sudah paham semuanya pembelajaran kita di minggu lalu. Baiklah, sebelum lebih jauh lagi kan, mukadimahnya Bapak lanjutkan saja. Ini ada slide. Ini masuk bab. Kalau sahabat-sahabat punya buku yang telah Bapak rekomendasikan, tolong buka halaman 52. Tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baiklah, lanjut slide selanjutnya tentang pengertian ekonomi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mungkin di sini sahabat-sahabat sudah tidak rancu lagi tentang pertumbuhan di ekonomi Indonesia seperti apa, karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri kita pahami dan kita ketahui saja, di Indonesia masih banyak pengangguran, banyak sekali rakyat-rakyat yang masih ekonominya kelas bawah. Itulah makanya Indonesia selama ini belum menjadi negara maju, masih negara berkembang. Penduduk yang banyak berarti peluang-peluang ekonominya cukup sedikit. Kita masuk pengertian. Slide yang kedua. Peningkatan dalam produk barang dan jasa, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi, lebih menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk. Meningkatkan dalam produksi barang dan jasa, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk. Sudah Bapak baca 2 kali, mungkin sahabat-sahabat bisa memahami apa maksud hakikatnya atau esensinya di dalam pengertian tersebut. Kalau belum ngerti, sedikit Bapak jelaskan tentang pengertian ini. Kita uraikan sama-sama. Nanti misal ada pertanyaan silah ditanyakan. Kalau tidak pun nggak apa-apa gitu kan. Baik, di sini kita ketahui juga perekonomian Indonesia, suatu negara juga bertumbuh dengan ukuran dengan menggunakan data produk. Data produk yang di sini dimaksud ialah produk yang dihasilkan, output yang dihasilkan di setiap negara, yang akan diekspor di setiap negara, itu produk apa itu? Apakah produk ini cukup untuk memenuhi sebuah kebutuhan setiap masyarakat di ekonomi setiap negaranya? Apakah tidak? Makanya setiap di negara berkembang itu minim sekali produk-produk lokal diluncurkan di luar-luar gitu. Karena dengannya adanya produk, pastikan negara-negara tersebut menjadi negara maju. Karena salah satu negara maju yaitu alasannya karena dia mempunyai produk negara sendiri yang bisa dikembangkan dan menjadi kesejahteraan masyarakat itu sendiri di setiap bangsa dan negaranya di situ. Makanya di Indonesia sendiri, produk-produk di Indonesia sendiri itu kurang
Kurang kenapa? Karena negara Indonesia masih negara maju, mayoritasnya masyarakatnya yang utama-utamanya notabene banyak sekali masyarakat yang didoktrinasi oleh perkembangan luar melakukan pengembangan luar tanpa memandang produk-produk di Indonesia sendiri. Itulah salah satu kekurangan masyarakat kita dalam memperkaya ilmu-ilmunya, memperkaya pengetahuannya terhadap produk-produk Indonesia, selalu memakai doktrinasi konsumtif terhadap produk-produk luar. Itulah harapan dari pengertian ini juga, bahwasannya Bapak pada sahabat-sahabat bisa memahami dan bisa menjadi pemuda di masa depan, menggunakan produk-produk Indonesia, produk-produk lokal, menjadikan sebuah budaya untuk setiap negara kita, yaitu sahabat-sahabat. Dari pengertian ini, apakah sahabat-sahabat ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada, kita masuk tentang teori pertumbuhan ekonomi. Di sini ada beberapa teori, ada 6 teori yang dimukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama ini ada namanya Adam Smith. Saya tunggu bentar ya sahabat-sahabat. Ini HP Bapak lagi ada hang. Ada sedikit hang. Tunggu bentar sahabat-sahabat. Kita masuk slide ketiga ya tadi itu. Ini HP Bapak agak ngelek-ngelek ya, maklumlah HP tua. Tunggu ya bentar, sahabat-sahabat, mohon maaf. Maklum. Sudah alhamdulillah bisa benar. Kita masuk yaitu teori Adam Smith. Siapa sini yang belum kenal dengan Adam Smith? Kalau belum kenal, Bapak kenalkan Adam Smith nanti. Kalau dia bertemu sama Bapak. Mari kita lanjutkan. Teori Adam Smith berpendapat perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisnya. Di sini kan cocok dengan pengertian di atas yang telah Bapak jelaskan atau yang Bapak paparkan di slide itu, di slide yang kedua, bahwasannya perekonomian tumbuh itu tergantung masyarakatnya, tergantung produk-produk yang dihasilkan di setiap negara. Produk-produk itu semakin luas, produk-produk itu semakin maju, kemajuan di setiap negara, terkhususnya yang di Indonesia, akan juga maju. Dan pengangguran akan kemungkinan berapa persen akan menjadi penurunan, gitu sahabat-sahabat. Kan cuma beda redaksinya tentang Adam Smith sama pengertian tadi, gitu. Di sini kita ketahui juga bahwasannya anak muda harus cepat tangkap ide dan gagasannya terhadap produk-produk, cara mengembangkan produk-produk, bagaimana produk ini bisa diekspor di luar agar menjadi primadona, akan menjadi konsumtif di luar gitu. Di sini apabila produk itu akan terjadi, akan mengglobal, akan menjadi internasional, akan go internasional, yang insya Allah negara akan menjadi negara maju, terkhususnya di bidang pendidikan. Makanya sahabat-sahabat di sini diusahakan juga bisa menjadi agen perubahan di masa depan nanti gitu sahabat-sahabat. Kita masuk teori yang kedua yaitu David Ricardo. Yang berpendapat jika pertumbuhan penduduk terlalu besar, maka tenaga kerja akan melimpah. Akan terjadi penurunan upah sehingga perekonomian menjadi stagnan gitu. Stagnan ini bahasa ilmiahnya stagnan itu. Berpendapat. Ini kan dia kan esensinya itu sama, hierarkinya dari teori-teori, dari pengertian-pengertian, hierarkinya itu sama, turunnya itu sama, tidak ada perbedaan, tetapi cuma perbedaan redaksinya. Dari sini kita juga ketahui bahwasannya
maka tenaga kerja akan melimpah dan akan terjadinya penurunan upah. Di sini kalau kita penduduk itu semakin banyak, semakin banyak penduduk suatu daerah atau suatu negara, setiap kerjaan itu akan menjadi kosong gitu, bukan kosong, menjadi penuh gitu kan. Tidak ada namanya lowongan pekerjaan. Akan menjadi juga apabila itu akan dipaksakan untuk bertambah lowongan pekerjaan, yaitu menjadi penurunan upah. Yang ini penurunan upah sehingga menjadi perekonomian jadi stagnan. Maksudnya stagnan ini dia itu berhenti di tempat tanpa bergerak gitu. Dia cacat mental namanya, bukan cacat mental, cacat fisik untuk berjalan lebih maju lagi gitu, sahabat-sahabat. Di sini mungkin sahabat-sahabat paham tentang stagnan. Yang ketiga kita masuk Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus. Di sini berpendapat pertumbuhan penduduk akan besar, akan membuat kekurangan pangan sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Kan gitu kan? Makanya kita sebagai anak muda juga kita harus berpikir bagaimana agen of control itu kita pegang. Agen perubahan itu kita pegang. Kita harus berpikir lebih radikal, bukan radikalisme ya, radikal. Berpikir sampai ke akar-akarnya, mencari puncak permasalahannya sehingga kita menjadi agen perubahan. Setelah menjadi agen perubahan, kita menjadi agen kontrol, mengontrol setiap kebijakan yang ada di perekonomian Indonesia. Itulah saya menjelaskan cuma sampai 3 saja. Yang 3-nya silakan sahabat-sahabat cari. Yang keempat itu Maharut Domar, yang kedua Semper, yang keenam itu Robert Slow. Di sini ada nama bapak juga gitu kan, ada 2. Yang pertama Thomas Robert dan yang keenam ini namanya Robert Slow. Memang nama bapak di mana-mana tuh emang ada. Memang bapak ini calon-calon profesor insyaallah. Kita masuk faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor. Siapa sini yang belum tahu tentang faktor-faktor? Faktor-faktor itu penyebab. Penyebab bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan terjadi, akan naik, akan stagnan, akan menjadi turun. Itu faktor-faktor yang disebut. Yang pertama itu jumlah penduduk. Di Indonesia ini termasuk jumlah penduduk yang terbanyak di dunia. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri ada 200 juta penduduk di Indonesia ini. Bayangkan apabila sahabat-sahabat punya rumah petak tipe 336 dimasukkan semua. Itu termasuk dileburkan pakai blender. Baru bisa masuk ke situ. Biar menjadi halus. Jumlah penduduk ini termasuk salah satu pengaruh di dalam perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, yang dimana semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyaknya lahirnya masa-masa depan, apalagi lahirnya masa depan tanpa kehalalan, itulah yang menyebab jumlah penduduk itu menurun. Karena itu kita sebagai anak muda juga kita harus sadar soal itu, karena kita harus bersosialisasi tentang bagaimana anak-anak jumlah penduduk, anak-anak zaman sekarang itu menjadi doktrinasi agar masa depannya lebih baik, agar bisa memikir lebih produk-produk, ide-ide dan gagasan yang lebih baik lagi. Itu sahabat-sahabat. Kita masuk yang kedua, jumlah arang dan modal. Yang dimaksud arang dan modal yaitu tempat dan modal. Jangan kita menjadi blunder di situ. Masuk blunder yaitu kita mempunyai modal, tetapi kita tidak, pikiran kita itu blunder atau gegana, bahasa gaulnya gegana. Kalau gelisah dan merana, punya modal tidak tahu modal itu akan dibuat apa itu, buat usaha apa akan tidak tahu. Makanya itu kita harus belajar dari sekarang. Modal, kita punya modal, punya ide, punya mentalitas yang baik, insya Allah produk-produk Indonesia akan menjadi produk go internasional. Dari situ sahabat-sahabat. Modal itu termasuk faktor pertumbuhan ekonomi. Makanya di Indonesia selalu mengambil pemodal-pemodal dari luar negeri agar Indonesia ini lebih maju lagi atau lebih bisa dikatakan maju lagi, seperti jalan,
atau menanam saham-saham, reksadana kayak gitu. Nah, dari situ juga insya Allah Indonesia akan mendapatkan keuntungan itu. Yang ketiga, luas tanah. Kalau dikatakan luas tanah, Indonesia ini cukup luas dan cukup kaya alamnya gitu. Cuma di Indonesia sendiri tidak bisa memanfaatkan setiap daya alam di Indonesia, tanah-tanah Indonesia. Itulah kekurangan masyarakat Indonesia dan kekurangan pemerintah Indonesia, selalu mementingkan egosentrisnya terhadap pribadinya gitu, terhadap kalangan berjuisnya, maksudnya kalangan elit-elitnya seperti itu. Indonesia dikatakan tanah luar biasa. Orang-orang zaman dulu, kakek-kakek kita, mbah-mbah kita, moyang-moyang kita itu mempunyai luas bidang tanah yang berhektar-hektar. Contohnya sekarang yang di Siak itu ada teman bapak, itu namanya Rahmat. Itu mempunyai orang tuanya, data warisannya itu banyak sekali gitu loh. Sehingga dia bisa memproduksi sawit-sawit itu dijual ke PT-PT dan menghasilkan minyak. Gitu. Nah, kalau dikatakan luas tanah di Indonesia cukup luas, tapi cara pemanfaatannya, cara pengelolaannya, cara pemrosesannya itu kita gagal. Gitu. 4, yaitu teknologi. Teknologi di Indonesia memang kekurangan teknologi, tetapi di Indonesia sendiri tidak kekurangan orang pintar. Banyak orang-orang pintar yang bisa merakit teknologi, tapi tidak pernah dikapasitasi oleh yang berwenangan gitu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menciptakan teknologi yang hemat modal, hemat uang. Bagaimana teknologi itu akan berkembang dan digunakan oleh masyarakat banyak. Gitu sahabat-sahabat. Yang kelima itu kekayaan alam. Kekayaan alam sudah saya jelaskan juga tadi sama sahabat-sahabat. Itu tidak perlu saya jelaskan lagi di sini. Mungkin sahabat-sahabat sudah paham soal yang di sini gitu. Baik, ini ada oleh-oleh dari saya, ucapan terima kasih pada adik-adik comel. Sekian terima kasih pada sahabat-sahabat. Dari sini apakah dari sahabat-sahabat ada yang bertanya soal materi kita? Materi kita yang ada di sini? Kalau tidak ada tidak ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, kita lanjutkan dengan absen saja gitu, dengan absen. Nanti Bapak tinggalkan tugas di Google Classroom untuk sebagai PR atau oleh sahabat-sahabat, agar sahabat-sahabat yang tidak bertanya bisa berdistraksi saat di kamar. Bagaimana soal-soal ini bisa dijawab, maupun nyontek maupun apa seterah, tapi nyonteknya jangan sampai ketahuan Bapak. Itu sahabat-sahabat. Kalau memang sahabat-sahabat tidak ada yang bertanya, nanti tolong absen di Google Classroom, sudah Bapak sediakan linknya. Jangan lupa, pokoknya jangan lupa lah, itu absen termasuk sebuah penilaian dari 10% dari pembelajaran. Apabila sahabat-sahabat tidak absen, itu sebuah kerugian sangat besar, kehilangan 10% dari nilai sahabat-sahabat. Baiklah, kalau memang tidak ada, mohon maaf Bapak apabila ada kata salah, ada kata hilaf, dan kata-kata kurang nyaman di telinga sahabat-sahabat, tingkah laku Bapak yang kurang wewenang dari sahabat-sahabat, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.